What the hell? You're a pain in the ass. I'm the real one. Whoa, guys. Don't worry, it'll work out. Come on, go. Everybody, come on, we're doing it for Cassie. Let's go, guys. Hai guys, Boleh Movie di sini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas sequel ketiga dari film Ant-Man yang berjudul Ant-Man 3 Quantumania. Upaya Scott Lang menebus masa lalu untuk memiliki lebih banyak waktu berkualitas dengan anaknya yaitu Cassie yang sempat terpisah selama beberapa lama akibat ulah Thanos di film Avengers Endgame. Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Hari yang cerah di kota San Francisco, Scott Lang yang sedang menikmati kepopularitasannya sedang berjalan sambil menyapa para penggemar. Bukan tanpa alasan, menurut Mimin, Scott memang berpengaruh besar terhadap terciptanya mesin waktu pada film Avengers Endgame sampai-sampai Scott memuatnya dalam sebuah buku. Saat Scott sedang menjelaskan tentang apa yang terkandung di dalam bukunya, ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari pihak kepolisian. Yang ternyata anaknya yaitu Cassie sedang ditahan sementara karena ia melawan polisi saat unjuk rasa serta mengecilkan mobil polisi tersebut. Namun beruntung saja Cassie masih bisa dibebaskan oleh sang ayah. Saat sedang berada di perjalanan pulang, Scott menyayangkan tindakan putrinya tersebut dan memintanya untuk menjalankan kehidupan seperti anak-anak normal. Namun Cassie menolak, bahkan ia sudah memiliki kostumnya sendiri yang membuat Scott tak habis pikir. Sesampai di rumah saat di meja makan, Scott masih membahas tentang putrinya, di mana ia tak ingin Cassie mengikuti jejaknya sebagai superhero. Namun Hank menyinggung Scott dengan buku ciptaannya yang berjudul Menyelamatkan Dunia, serta Cassie menyinggungnya juga karena bagaimana bisa penyelamat dunia melawan sesamanya yaitu Kapten Amerika di Jerman pada saat film Civil War. Saat sebagian orang hilang akibat jentikan Thanos, selama itu pula Cassie mempelajari catatan Hank dan membuatnya tertarik terhadap dunia kuantum. Namun Janet memperingatinya bahwa dunia kuantum sangatlah berbahaya. Cassie pun menjelaskan dengan alat yang ia buat. Disinyalir alat tersebut dibuat untuk menemukan ayahnya kalau ia kembali tersesat di dunia kuantum dengan mengirim sinyal ke dunia kuantum tersebut. Mengetahui penjelasan tersebut, Janet terkejut dan meminta Cassie untuk segera mematikan alat itu. Mendengar hal itu pun yang lain merasa kebingungan, dan tak lama kemudian alat tersebut pun memancarkan cahaya dan menyedot mereka semua ke dalamnya. Mereka pun tersedot ke dunia kuantum dan terpisah menjadi dua kelompok. Scott dengan Cassie, sedangkan Hope bersama dengan kedua orang tuanya yaitu Hank dan Janet. Scott dan Cassie pun diserang oleh hewan pribumi di sana dan tiba-tiba mereka ditolong oleh manusia kuantum yang mereka pikir akan menyelamatkan mereka, namun mereka malah ditawan. Mereka pun dipaksa untuk meminum jus merah dengan alasan agar mereka mengerti bahasa para manusia kuantum. Lalu Scott dan Cassie diinterogasi maksud dan tujuan apa mereka datang ke sana.
Berbeda dengan rombongan Janet, ternyata Janet bertemu dengan teman lama di dunia kuantum dan terbang menggunakan kendaraan yang diberi oleh temannya untuk menemui seseorang di rumah makan yang akan ia kunjungi. Yang ternyata Janet bertemu dengan orang seperjuangannya yaitu Kryler. Kembali kepada Scott dan Cassie, mereka pun lolos dari terawangan manusia pribumi. Yang terbukti mereka tidak mempunyai rencana jahat dan Scott hanya ingin kembali pulang ke dunianya. Terkait hal tersebut, kondisi di dunia kuantum jauh lebih buruk dari kehidupan di atas bumi. Dikarenakan di dunia kuantum ada seorang penguasa yang tak mampu dilawan oleh para manusia kuantum sendiri. Mendengar hal itu pun Scott turut merasa prihatin. Tetapi Cassie yang berjiwa pahlawan meminta Scott untuk menolong masalah yang sedang menimpa manusia di sana karena ia adalah anggota Avengers. Namun Scott sempat menolak karena itu bukan urusannya. Saat sedang di meja makan, mereka pun berbincang-bincang dan membuka sebuah fakta tentang Janet yang dulunya pernah meninggalkan Kryler dan telah banyak membuat orang lain terbunuh. Namun Hank dan Hope tidak mempercayai apa yang dikatakan Kryler, lalu datanglah sebuah pesawat dan terjadilah kekacauan. Hank dapat menahan Kryler dengan partikel PIM yang ia bawa, lalu mereka pun pergi menggunakan pesawat tersebut. Ya, terjadi pula kekacauan di wilayah Scott dan Cassie yang disinyalir terjadi karena pasukan pemimpin dunia kuantum bernama Kang sedang mencari keberadaan Janet. Sebagian rombongan manusia kuantum ada yang berhasil menyelamatkan diri dengan pesawat, sisanya bertempur melawan para pasukan Kang. Melihat hal itu pun Cassie dan Scott mencoba membantu para manusia kuantum, namun mereka kewalahan karena terus diborbardir dari atas. Tiba-tiba satu mesin pembunuh menghampiri Scott dan berkata dia sudah menunggunya selama ini. Yang ternyata itu adalah Darren, si manusia lebah musuh Scott saat di film pertama. Yang disinyalir Scott-lah yang mengirimnya ke dunia kuantum. Scott dan Cassie pun akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara salah satu tempat di sana. Di dalam penjara, Darren yang sekarang sudah berubah nama menjadi Mudok menceritakan bahwa dahulu saat kalah melawan Scott dan dikirim ke dunia kuantum, Darren ditemukan oleh pasukan Kang lalu merubahnya menjadi senjata pembunuh bernama Mudok. Ternyata orang yang membalas sinyal yang dikirim oleh Cassie adalah Mudok dan menyebabkan mereka semua terseret ke dunia kuantum. Di sisi lain, Janet mulai menceritakan sisi gelapnya di waktu dahulu saat ia terjebak di dunia kuantum. Ternyata saat di dunia kuantum dahulu, Janet mencoba menolong seseorang yang pesawatnya jatuh dan rusak, dan orang itulah yang bernama Kang. Kang memiliki sebuah pesawat yang di luar dugaan Janet, yaitu pesawat yang mampu melintasi antar multiverse. Mendengar hal itu, Janet pun senang dikarenakan harapan untuk pulang dan bertemu anaknya masih ada. Lalu ia pun mencoba membantu memperbaiki inti pesawat yang rusak tersebut. Namun saat inti pesawat sudah diperbaiki dan ketika Janet menyentuh Kang, dia pun melihat masa lalunya. Betapa terkejutnya Janet ketika melihat masa lalu Kang yang ternyata merupakan seorang villain yang sudah menghancurkan berbagai multiverse. Mengetahui hal itu, Janet pun mencoba mencegah Kang pergi dengan merebut inti pesawat tersebut dan membuatnya membesar oleh partikel PIM. No! I blew up his core. Serta harapan untuk pulang bertemu Hope juga akhirnya sirna sehingga mereka berdua pun terjebak di dunia kuantum selamanya. Selama itu pula Janet bertempur dan bersembunyi dari Kang sampai akhirnya Hank berhasil membawanya kembali ke bumi. Mungkin itulah alasan Janet dicari oleh manusia dunia kuantum yang meninggalkan monster di tempat tersebut. Bukan tanpa alasan dikarenakan cuma dunia kuantumlah yang mampu menahan Kang agar ia tidak mampu melintasi multiverse. Dan kini Kang membutuhkan partikel PIM untuk membuat inti pesawatnya tersebut kembali mengecil dan bisa ia dapatkan.
Kembali ke Scott dan Casey, ternyata mereka dikurung oleh Kang. Kang sendiri menyuruh Scott agar ia bisa mengecilkan inti mesin pesawatnya yang dahulu pernah dibesarkan oleh Janet. Scott pun tidak bisa menolak karena Casey disandra oleh Kang dan ia tak ingin Casey terluka. Murdoch pun memberitahu Scott bahwa di sana dia harus mengecilkan diri dan mencapai inti tersebut untuk dikecilkan. Namun semakin lama berada di sana, pikirannya akan terus berhalusinasi. Ya, benar saja, ketika Scott sudah sampai, ia pun berubah menjadi banyak seperti jurus 1000 bayangan. Didn't say that. What the hell? Doesn't make sense. Oh, I get Nobody it. move! All right, real pain in the ass. I'm the real one. Whoa, guys. Let's do this! Hope yang sedang berada di dalam pesawat pun mendengar suara Scott dan ia pun langsung terbang mencarinya. Hope pun sama seperti Scott, ia mulai berhalusinasi dengan kemunculan bayangan dirinya. Don't worry, it'll work. Stop! Got this, got this. Dad, come back. Just come back. Come on. Let's go. Come on, go. Do this. Come on, we're doing it for Cassie. Let's go. Mereka berdua pun mampu bekerja sama untuk mengecilkan kembali inti pesawat tersebut, namun berhasil diambil oleh Kang. Hank yang sedang berada di pesawat diserang oleh Murdoch selaku muridnya sendiri terdahulu. Melihat perubahan fisik Darren, Hank pun terkejut dan malah Darren yang menyerangnya dan mengakibatkan pesawat yang ditumpangi Hank akhirnya terjatuh. Melihat pesawatnya akan jatuh, Janet mencoba menyelamatkannya, namun ia dihentikan oleh Kang dan membawa Janet ke markasnya. Di markas tersebut, Kang pun menjelaskan kepada Janet bahwa dia melakukan kehancuran di setiap multiverse karena multiverse sudah rusak dan ia pun berniat membangunnya kembali. Namun Janet menyangkalnya dan mengatakan bahwa Kang hanya berniat untuk balas dendam dari kekalahannya di multiverse yang lain. Casey pun mampu lolos dari penjagaan dan mencoba menyelamatkan pemimpin manusia kuantum yang bernama Jentura yang saat itu sedang dipenjara. Namun ia pun ketahuan oleh para penjaga dan terjadilah sedikit kekacauan. Scott dan Hope dihampiri oleh semut robot yang dibawa oleh Hank dan ternyata itu adalah semut Hank yang dahulu dikirim ke dunia kuantum. Dan kini mereka pun telah berevolusi menjadi jauh lebih canggih serta mereka telah menyelamatkan Hank yang jatuh dari pesawat. Casey dan Jentura mempunyai rencana untuk menyerang Kang dengan mengirim pesan bantuan ke manusia kuantum yang masih tersisa. It is forged. Today, Mereka pun membajak siaran langsung yang Kang lakukan dengan kata-kata menyentuh untuk membakar semangat para manusia kuantum. Dengan siaran tersebut, Hope pun mengetahui asal keberadaan Casey dan mereka pun bergegas menuju ke sana. Mengetahui hal tersebut, Kang murka dan menyuruh Murdoch untuk membunuh Casey dan terjadilah kejar-kejaran antara Casey dan Murdoch. Saat Casey sudah terpojok, muncullah Scott yang berubah menjadi raksasa. Ia pun marah kepada Kang yang dinilai tidak menepati janjinya untuk membebaskan Casey. Ketika Scott kewalahan menghadapi pasukan Kang yang sangatlah banyak, muncullah para pasukan manusia kuantum yang membantu mereka berkat siaran yang dilakukan oleh Casey.
Mengetahui bahwa pasukannya sudah kalah jumlah, Kang pun berniat kabur dengan inti yang sudah ada di genggamannya. Namun Scott mengetahui hal itu dan mencoba menghentikan tindakan tersebut. Cassie yang sedang dikejar oleh Murdoch ingin membantu ayahnya, namun lagi-lagi Murdoch menghalanginya. Akhirnya Murdoch pun berhasil dikalahkan oleh Cassie yang saat itu berubah menjadi raksasa. Hope kemudian bekerja sama dengan Scott yang melemparnya lalu menjadi raksasa, dan mereka pun berhasil merusak perisai yang melindungi Kang sampai pesawatnya pun ikut sedikit hancur. Melihat inti pesawatnya terlepas, Kang pun akhirnya turun tangan untuk melawan para manusia kuantum. Akibat hal itu, mereka pun akhirnya mundur karena mereka kalah kekuatan. Tersisa hanya Scott, Hope, dan Cassie yang bertarung melawan Kang yang tidak mampu dikalahkan. Saat Kang sedang menyombongkan diri, muncullah para aliansi semut robot dan membantu mereka dengan jumlah yang sangat banyak. Hal itu pun membuat Kang sangat kewalahan, tetapi Kang mampu bertahan dengan perisai yang ia buat sampai datanglah Murdoch dibantu para semut untuk membantu menghancurkan perisai Kang. Murdoch pun menyesali apa yang pernah ia lakukan. Janet yang saat itu masih berada di pesawat Kang mencoba mengaktifkan inti pesawat tersebut agar mereka bisa kembali ke bumi. Para pribumi kuantum pun merasa berterima kasih pada Cassie yang mau peduli dan mereka pun berpamitan. Ketika portal menuju ke bumi sudah terbuka, Janet, Hank, Hope, dan Cassie pun sudah masuk, namun Scott malah diserang oleh Kang yang ternyata masih hidup, dan terjadilah pertarungan terakhir mereka yang membuat Scott merasa kewalahan. Saat portal itu akan kembali tertutup, Kang mencoba memasukinya, namun Hope keluar dari portal itu untuk membantu Scott. Dan Kang pun akhirnya berhasil dikalahkan, namun Scott dan Hope terjebak di dunia kuantum karena inti dari pesawat itu sudah lenyap bersama dengan Kang. Namun ternyata Cassie yang cerdas mampu membuka portal itu kembali dan membantu Scott dan Hope untuk kembali ke bumi. Dan akhirnya film pun selesai. Dari film ini, pelajaran yang bisa diambil adalah kalau ada masalah langsung aja curhat agar nanti bisa mendapatkan jalan keluarnya. Jangan kayak Janet ya guys. So did I just kill everyone? Puff, puff. They will kick. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!